Dirinya meyakini bahwa sosok yang telah menggaulinya semalam bukanlah Rusman, suaminya. Entah berapa kali Siti merasakan kenikmatan yang ia rasakan saat itu. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Kekuatan Rusman malam itu terasa sangat berbeda dengan biasanya. Beberapa pertanyaan sudah Siti siapkan untuk Rusman. Namun, setelah mencari di setiap ruangan, ia tak mendapati suaminya berada. Siti terkejut setelah mendapati pesan teks dari handphone miliknya. Pesan dari Rusman yang mengabari jika malam itu ia sudah sampai di kota Gudeg. Seketika, Siti terduduk dalam diam, meratapi kejadian beberapa jam yang lalu menimpanya. Pikirannya kalut, memikirkan hal selanjutnya yang akan terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk, Siti bergegas menekan tombol pada layar handphonenya, menelpon suaminya untuk menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Alih-alih memberi kenyamanan, justru Rusman menganggap jika Siti hanya bermimpi atau berhalusinasi. Siti yang mendengar kalimat itu sedikit emosi, karena apa yang ia alami semalam memang nyata. Namun beberapa menit kemudian, setelah Siti terdiam, emosinya berangsur meredup kalau Rusman memberi kabar baik untuk kehidupan mereka. Dirasa cukup sudah, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan yang tertunda. 30 menit sudah berlalu dengan lelaki gondrong yang menjadi driver motor miliknya, juga sebagai penunjuk jalan, masih terus memacu dan mengarah ke ujung timur kota Jogja. Sebuah keberanian yang luar biasa. Dua orang yang hampir berusia senja yang rela menempuh perjalanan sepi dan terkenal akan angker, rela melewati sela-sela hamparan sawah demi sebuah urusan duniawi yang tak berpangkal. Sudah hampir sampai, Rus. Kamu siap kan? Siap, Rip. Aku sudah niat luar dalam. Lelaki gondrong yang akrab dipanggil Surip akhirnya kembali menarik tuas gas. Setelah mendengar tekad Rusman yang tak surut, ia pun tak lagi segan-segan melewati jalanan sunyi, menembus semilir angin yang mulai dingin di area sebuah hutan. 10 menit kemudian, Surip menampilkan kendaraan dan menghentikannya di sisi sebuah persimpangan, menanyakan kembali niat Rusman. Rusman pun menjawab dengan jawaban lebih mantap lagi. Jangan banyak tanya, kelamaan, Rip. Sudah sampai belum? Tawa keras terdengar dari mulut Surip yang penuh dengan kumis tebalnya. Setelah mendengar jawaban Rusman, sebentar lagi sampai. Surip menyalakan kembali motornya, menembus jalanan gelap. Hanya cahaya dari pantulan lampu motornya sebagai penerangan jalan. Hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah rumah kecil, atau lebih disebut sebuah gubuk. Setelah beberapa ratus meter berjalan, mereka berhenti tepat di depan pelataran luas dengan pemandangan yang membuat mata tercengang. Setelah keberanian memenuhi benaknya, mereka memberanikan berjalan menuju tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan kayu berukir sebagai akses utama untuk masuk ke dalam gubuk. Sunyi dan hening sebentar terasa menyentuh jiwa Rusman. Itulah yang Rusman rasakan saat tiba di sana. Namun dari semua itu, tak dipungkiri oleh Rusman bila ada ketidaknyamanan mulai meninggapi. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, Rusman menyapu pandangannya. Kemana semua orang pergi? Sejenak Rusman berdiam diri sebentar, merasakan kesunyian sejenak, sembari melihat langit-langit. Sedetik kemudian, silakan, sudah saya tunggu. Rusman dan Surip sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu terbuka, disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju serba hitam, dengan belangkon kain hitam membalut kepala, menutupi rambut putihnya. Oyo, sini masuk. Tanpa menyaut dan menunggu, Surip dan Rusman segera melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesampainya di dalam, tubuh Rusman seketika merinding. Raut di wajahnya begitu kentara ketika melihat isi dalam gubuk yang tak lebih luas dari kamarnya, di mana di setiap sudut ruang berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai. Terdapat juga sebuah tungku kecil yang mengeluarkan kepulan asap putih
dengan aroma khas wangi dupa kawi. "Ada kepentingan apa, Mas? Sudah malam seperti ini nekat ke sini." "Ini Mbah, teman saya ada perlu, mau minta bantuan sama si Mbah untuk menyelesaikan masalah itu." Apa keperluannya?" Saat itu, Suri pun langsung memberi isyarat pada Rusman agar dirinya sendiri yang menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas berat mengawali cerita singkat Rusman. Ia begitu detail menceritakan. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengar begitu seksama, sebentar mengangguk kepala beberapa kali. Matanya sesaat menatap Surip dan Rusman bergantian, sebelum tatapannya lekat pada Rusman. "Sekarang mau apa? Tapi sebelumnya ingat, kalau semua yang kamu inginkan itu bisa terwujud, pasti ada imbalannya," jawab Rusman tanpa ragu, membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Harjo tersenyum tipis. "Ya Mbah, saya siap untuk imbalannya apa saja, asal apa yang menjadi keinginan saya terlaksana." Perbincangan terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan Rusman. Kenekatan Rusman yang diungkapkan membuat Surip terus sedikit terperanjak. Ia tak menduga jika sahabat karibnya sedemikian berambisi demi kekayaan yang melimpah. Ia rela menggadaikan nyawanya sendiri. Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Harjo, dan Rusman pun menyanggupi semua syarat, malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian, dimulai dengan sebuah ritual yang wajib bagi Rusman. Dasar dari beberapa ritual selanjutnya, satu keanehan seketika dirasakan Surip dan Rusman, manakala saat keduanya keluar dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan. Hampir saja Surip berbalik arah, ingin memastikan ke tempat Mbah Harjo, jika tak dicegah oleh Rusman. Bukan tanpa alasan Surip merasa ketakutan. Pasalnya, ia tahu betul jika di sekitar tempat itu yang sudah beberapa kali ia datangi, bahkan sebelum membawa Rusman, ia tak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini, matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan rumah berjejer di sepanjang jalan. Tak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Surip ketakutan. Buru-buru, Surip menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi pantulan cahaya lampu motornya, tanpa mempedulikan tatapan sosok wanita mengerikan dan sosok yang terbungkus kain putih. Hingga tiba di ujung jalan perkampungan, Surip dikejutkan satu pemandangan yang menakutkan, di mana tepat di depannya puluhan pocong dan kuntilanak berbaris dan bergelantungan di bawah sebuah pohon randu alas yang tinggi menjulang, menebarkan aroma bebauan yang membuat perut Surip bergejolak. "Terus Rip, gak usah digas." Surip yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan Rusman. Meski telah terbiasa dengan hal mistis, Surip baru kali ini merasakan hal menakutkan sampai membuat tubuhnya seolah mati rasa. Bahkan saat melewati barisan sosok pocong dan keanekaragaman hayati kuntilanak, rasa takutnya memaksa untuk meneteskan air mata. Surip akhirnya sedikit bernafas lega saat setelah melewati beberapa meter pohon randu alas. Ia yang tak kuasa lagi menahan rasa tegang, sejenak menghentikan laju kendaraan, menarik nafas dalam-dalam sebelum turun serta membalikkan badan. Hal yang sama dilakukan oleh Rusman. Dirinya yang berdiri di sisi Surip bersamaan menatap ke arah belakang. "Sudah, pulang saja. Besok aku masih ada ritual." Surip mengangguk setelah mendengar penuturan Rusman. Ia kemudian kembali mengemudi menuju kediaman yang dilanjutkan istirahat. Rusman sedang berdiri di depan rumah yang tidak terlalu besar, menikmati malam dengan hiruk-pikuk suara binatang malam sembari menunggu Surip. Seusai Rusman menyiapkan bekal dan syarat yang harus ia bawa, Supri segera menyalakan motor kesayangannya, memulai perjalanan menembus gelapnya malam. 30 menit sudah berlalu,
Supri membelokkan kendaraan dan berhenti setelah melewati persimpangan. "Rip, di mana sendangnya?" "Itu lurus. Nampak sebuah gapura yang menjadi akses utama pintu masuk." Mereka kemudian meninggalkan motornya di sisi barat. Malam itu, tak seperti biasanya, terdengar suara gemuruh mulai bersautan, menandakan hujan akan tiba. Namun itu tak menyurutkan niat Rusman. Setiba di sana, Rusman segera bergegas menggelar beberapa syarat yang ia bawa di pinggir sendang. Konon katanya, di sendang itu terdapat penunggu berupa bulus putih atau kura-kura berpunggung lunak. Hanya orang yang beruntung yang dapat melihatnya. Ketika bersemedi dengan fokus, Rusman membaca sebuah mantra. Suasana seketika menjadi sepi dan hening. Tiba-tiba Rusman mendengar percikan air yang berasal dari sisi sebelah kiri. Di saat itulah Rusman bisa melihat dengan jelas sosok yang nyata di hadapannya. Tampak raut wajah Rusman sebentar membias. Sejenak Rusman terdiam. Namun setelahnya, beberapa kalimat permintaan terlontar dari mulut Rusman yang mulai bergetar karena kedinginan. "Aku ingin kaya, Mbah. Punya 15 toko bakso, mobil dan rumah. Aku juga ingin punya anak, Mbah. Tapi ada harganya. Di tubuhmu akan muncul bercak putih. Semakin kamu kaya, semakin lebar bercak putih itu. Dan ketika bercak putih itu menyelimuti tubuhmu, ingat, nyawamu sebagai gantinya. Setelah ini, kamu akan melihat apa yang akan kamu minta akan terkabul." Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas, serta sesak di bagian dada yang menembus di punggung belakang. Namun tak sampai 10 detik, Rusman merasakan kembali perubahan aneh di tubuhnya. Ia juga merasa bila otot yang menjalar. "Buka matamu, kamu sudah selesai. Sudah ada yang akan membantumu dari tempat kegelapan yang maha luas bangsa lembut." Kali ini, suara dari sosok bulus itu terdengar tegas dan menggema di telinga Rusman. Setelahnya, decak kagum bersamaan bola matanya yang terbelalak menandakan sesuatu yang aneh tengah Rusman alami. Bagaimana tidak, yang kini terpampang di depannya di sekelilingnya adalah sebuah pemandangan yang begitu nyata dirasa Rusman. Beberapa restoran bakso dengan plakat nama dirinya, rumah bak istana, dan 3 anak kecil yang sedang bermain dengan Siti, istri Rusman. Rasa kagum Rusman sesaat terhenti ketika matanya menangkap sesosok makhluk yang aneh, nyaris seperti persilangan antara manusia dan hewan. Semakin lama, hal itu semakin membuat Rusman seperti orang lumpuh, hingga akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Rusman yang saat itu dalam posisi terbaring dan merasakan guncangan, seketika terbangun dengan kondisi terlihat bingung. Ia hanya terdiam, mengedarkan netranya, menyapu pemandangannya. Tak berapa lama, dengan sudah kembali, Rusman dan Suri meninggalkan sendang itu. Ramai, jalanan kota yang dipenuhi kesibukan aktivitas para insan. Meski langit dalam keadaan terik sekalipun, namun hal itu tak membuat mereka mengendurkan semangat untuk mencari nafkah. Begitu juga dengan Rusman. Terik matahari beserta hiruk-pikuk pikuknya seakan tak mempengaruhi jiwanya. Hari itu, saat matahari mulai merangkul naik, Rusman memutuskan untuk pulang ke kota. Laju kereta yang ia tumpangi semakin berpacu kencang. Dirinya ingin segera sampai ke rumah, bertemu dengan sang istri. Malam pun tiba. Rusman akhirnya sampai di stasiun terakhir, yang kemudian dilanjutkan perjalanan menggunakan ojek pangkalan. Sesaat kemudian, saat Rusman melewati sebuah bangunan dengan halaman luas, ia tahu bahkan saya melewati jalan di depan rumah yang dominasi warna coklat tua. Tapi untuk pertama kalinya, dirinya merasakan hal aneh saat melewati rumah milik Pak Susilo. Namun ia belum paham akan isyarat itu. Tak lama, tukang ojek itu menepi dan berhenti. Di, bukakan pintu." Untuk kesekian kalinya, Rusman mengetuk dan memanggil istrinya. "Iya, Kang." Tak lama,
dari arah dalam, Siti muncul dengan rambut acak-acakan selaras dengan baju daster lusuh yang dikenakannya. Sesampai di dalam, tepatnya di ruang rokok keluarga yang terhubung dengan kamarnya, Rusman menyandarkan tubuhnya di atas kursi panjang, menerang sesuatu, seakan bayangan itu menarik nada di atas kepalanya. Siti yang sudah menunggu suaminya pulang, lantas menuju dapur untuk membuat secangkir kopi. "Mas, gimana kemarin?" tanya Siti setelah beberapa saat suaminya tersenyum bahagia. Nanti aku ceritakan, Di." 10 menit berlalu, tepatnya setelah jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, Rusman membuka cerita. Siti sendiri awalnya hanya mengerutkan kening, menatap penuh selidik ke arah suaminya. Tak lama, Siti pun terhenyak, melebarkan dua bola matanya, menatap lekat dari mimik wajah Rusman yang kini mulai serius bercerita. "Ya ampun Mas, itu beneran. Berarti kamu berhasil ya Mas?" ucap Siti seolah tak percaya. "Iya Dik, aku berhasil bertemu dengan bulus putihnya," jawab Rusman menegaskan. Siti tak henti-hentinya berdecak kagum dan memuji sang suami. Keesokan harinya, sekitar biasa, Rusman bersiap berangkat untuk menjajakan dagangannya setelah Siti beres menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan Rusman. Hari ini tak seperti biasanya. Siti beserta Rusman mengawali dengan menambahkan menu lain, yakni bakso urat. Beberapa pengunjung datang menghampiri Rusman dengan cekatan. Ia melayani semua pembeli dengan baik. Rasa bahagia Rusman saat itu begitu melihat para pembelinya melahap bakso dan mie ayam yang ia buat. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa pengunjung yang mendadak berhenti membeli dagangannya Rusman membuat ia sedikit kewalahan. Hanya butuh waktu kurang dari 4 jam, dagangan Rusman kala itu ludes alias habis terjual. Namun kali ini sungguh membuat Rusman berdecak kagum, membuat senyum Rusman mengembang. Pendapatan yang seharusnya ia dapatkan nyatanya malah lebih berkali-kali lipat. Tak lama, Siti pun terhenyak, melebarkan dua bola matanya, menatap lekat beberapa tumpukan uang yang ada di dalam tas selempang milik suaminya. "Ya ampun Mas, ini beneran hasil hari ini," ucap Siti seolah tak percaya. "Iya Di." Namun setelah beberapa detik kemudian, Rusman dibuat terkejut dengan uang yang dikeluarkan Siti dari tas selempang miliknya. Rusman terbelalak lebar, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Malam itu, kebahagiaan seketika menyeruak dalam rumah kontrakan sederhana Rusman. Siti tersenyum, tertawa riang, sembari merencanakan penggunaan uang itu untuk kebutuhan hidup dan dagangannya. Rusman menyadari ternyata pesugihan itu berhasil. Keesokan harinya, tanpa Rusman sadari, bercak putih di tubuh Rusman mulai muncul. Waktu itu, saat Rusman selesai dari mandi paginya, masih dalam keadaan telanjang dada, ia bercermin, menatap rambutnya agar terlihat rapi. Tak sengaja, Rusman melihat ada sesuatu yang terasa aneh. Tepat di dada Rusman sebelah kiri atas, ia melihat dengan jelas bercak putih itu sebesar telapak tangan orang dewasa. Semakin ia mendapatkan kekayaan yang lebih, maka bercak putih yang muncul juga akan lebih besar. Begitu juga dengan kematian Rusman, Siti sudah mengikhlaskan suaminya. Jika kelak, ia akan ditinggal selamanya. Puluhan menit Rusman menunggu di depan pintu, hingga tak sabar lagi akhirnya ia memanggil istrinya untuk yang kesekian kalinya. Namun tak ada jawaban sama sekali. Rusman sempat terdiam bingung, berpikir mungkin istrinya sedang di kamar mandi. Akan tetapi sesampainya di dalam, tepat di ruangan keluarga, mata Rusman terbelalak lebar. "Siapa kamu?" teriak Rusman dengan keras dan tegas. Spontan, Rusman tersulut amarah saat mendapati dengan jelas satu sosok baru saja keluar dari dalam kamar istrinya. Bukannya takut atau berlari kabur, sosok berjubah hitam yang baru saja dibantu Rusman malah berhenti dalam posisi membelakangi. Sejenak suasana hening. Sekilas, seperti dia pernah bertemu dengan sosok itu.
Namun kala dirinya ingin lebih mendekat untuk memastikan, Rusman tiba-tiba saja malah tersulut mundur. Kini amarahnya, keberaniannya, seolah terkikis ketika sosok itu lebih dulu membalikkan badan. Jelas dan sangat jelas Rusman melihat seraut wajah tak asing dari sosok itu. Mbah Harjo, pelan, penuh ketakutan, suara Rusman. Tubuhnya gemetar, keringat mengucur deras, membasahi kening dan wajah. Aku datang ke sini untuk memberitahu, apa yang sudah kamu lakukan tidak akan bisa dibatalkan. Ingat, nyawamu taruhannya. Rusman hanya mengangguk, ingin mengeluarkan kata-kata, namun nafasnya seakan terputus, dadanya terasa panas. 2 tahun kemudian, menjelang siang, mobil berhenti di depan rumah mewah di dalam perkampungan. Rumah itu ramai. Rusman menatap keramaian itu sebelum turun dari mobilnya. Hal pertama yang dirasakan Rusman saat itu turun dari mobil adalah pandangan orang yang tak menyenangkan dari orang-orang. Beberapa warga sempat menghadang Rusman dengan tatapan sengit, manakala sejak bercak putih itu menyelimuti tubuhnya, hampir semua warga tak mengenalnya. Rusman tetap melanjutkan langkahnya, mengabaikan suara ejekan dari salah satu mulut warga. Bung Jimbung. Mimi wajah Rusman mengencang. Begitu mendengar lelaki itu berucap, Rusman menarik kaos lelaki itu, kemudian hantaman keras melayang tepat mengenai mata lelaki itu. Beberapa warga sempat tersulut emosi setelah melihat kejadian cepat itu. Namun lelaki tua berpawakan kursi itu melerai sembari berucap lantang, "Sebentar lagi orang ini mati, biarkan saja." Sesampainya Rusman di dalam kamar istrinya, dengan tatapan mengiba, ia berjalan gontai ke arah 2 bayi yang sedang tertidur lelap, menangis sesegukan sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Dengan kening dipenuhi keringat, mata melotot, ia tengah mengejang di atas ranjang. Siti yang melihat pemandangan itu pun tak mampu membantu. Karena kondisinya yang masih lemah, sosok itu tengah menagih janji kepada Rusman. "Sudah saatnya, Rus, ayo ikut aku." Tepat saat sosok itu mengatakan hal itu, dengan lidah menjulur keluar, Rusman mengeluarkan suara seperti orang dicekik. Sesaat kemudian, akhir dari perjanjian pun selesai. Perasaan campur aduk tengah Siti rasakan, manakala saat tubuh kaku milik suaminya terkapar di atas ranjang. Ia menangis sejadi-jadinya, yang diakhiri dengan senyum menyeringai, lalu pergi bersama 2 anaknya meninggalkan tempat ini. Tempat di mana dituntaskan sebuah pesugihan yang menghabisi nyawa suaminya. Siti melangkah menyusuri jalan perkampungan sebelum berhenti di depan sebuah pintu. Ia mendorong pintu perlahan, kemudian berjalan mendekati sosok yang tengah duduk di kursi. Sosok itu lalu berkata, "Ameh kapan, Duk, lelakumu diwiwi tidur?" Siti tak langsung menjawab. Ia langsung melihat foto kedua anaknya yang kini memasuki akhir semester perkuliahan. Sosok orang tua itu mengangguk, melangkah mundur meninggalkan ruangan. Saat menutup pintu, ia melihat seorang perempuan seumuran berdiri memandangi dengan sorot mata mengibah. Ekspresi wajah Siti mulai berubah manakala sosok perempuan itu sangat ia kenal. Meski ragu, namun keinginan Siti untuk membuat kedua anaknya tak merasakan hidup susah, rela mengorbankan nyawanya, Siti akhirnya memilih pergi, menunggu waktu yang tepat, meninggalkan sementara tempat di mana ia akan melakukan sebuah perjanjian lintu nyawa.